Halo Sobat Tempe, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas apa sih manfaatnya kalau kita punya banyak channel tapi dalam satu Google AdSense. So stay tuned. Nah, inilah salah satu alasan kenapa saya waktu itu di channel Tempe Gaming nggak bikin AdSense baru, tapi saya gabungin AdSense Tempe Gaming ke AdSense yang lama, yaitu AdSense-nya Tempe Channel. Nah, alasannya kenapa? Ya itu tadi, karena untuk lebih simple aja ya, apalagi ini kan lagi masa pandemi corona ya, COVID-19. Jadi, hitung-hitung juga mempersingkat waktu. Ya coba kalau misalkan saya bikin AdSense baru, saya harus nunggu pin lagi, saya harus verifikasi alamat lagi, verifikasi bank lagi, nunggu percobaan uang yang cair lagi. Itu nanti pasti lama banget ya. Karena menurut pengalaman dari grup-grup di Facebook atau grup-grup di WhatsApp itu banyak yang bilang, aduh AdSense saya nunggu dari 2 bulan belum nyampe-nyampe. Nah, di situ sepertinya ada berkah ya, ada hikmahnya. Nah, oke, dari situ saya mutusin untuk pakai AdSense yang lama, AdSense-nya Tempe Channel ya. Apalagi kalau misalkan kita bikin AdSense baru itu kan harus mencapai angka minimum $100 baru bisa dicairkan uangnya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi manfaatnya, saya tegaskan sekali lagi buat kalian yang masih channelnya masih merangkak atau masih dalam proses berjalan menuju monetisasi atau baru aja demonetisasi, sebaiknya kalian fokus dulu satu channel, entah channel kalian random atau enggak. Yang penting kalian fokus satu channel dulu sampai channel kalian itu berkembang ya. Kalau misalkan belum berkembang, udah kalian jangan mikir bikin channel lagi, kecuali kalian punya tim. Jadi bisa terbagi antara channel ini bahas ini, channel satunya bahas apa gitu, itu nggak masalah ya buat saya. Tapi kalau misalkan kalian belum punya tim, channelnya baru mulai merangkak, saya sarankan cuma fokus satu channel dulu ya. Terserah mau tema aja, yang penting satu channel dulu. Karena dulu yang saya alami, saya itu penasaran aja, oh kalau misalkan channel satunya berkembang pasti keren ya punya banyak channel. Itu pikiran saya waktu itu. Nah, setelah saya ngalami sendiri, punya channel lebih dari itu ternyata sulit, apalagi kita nggak memiliki tim ya. Tapi kalau kalian punya tim ya it's okay, terserah kalian ya. Nah, oke, setelah kalian punya channel dan berkembang, kalian silakan bikin channel baru, kalian bikin inovasi baru, apalagi bisa juga kalian bikin tim, merekrut orang-orang terdekat atau siapa aja yang bisa diajak kerjasama barangkali, itu nggak masalah ya. Ini bukan soal kemaruk atau enggak, ini bukan soal kita nggak ngasih kesempatan yang lain atau enggak, bukan. Ini soal kreativitas. Semua orang berhak memiliki channel lebih dari satu sesuai kemampuan dia sendiri. Kalau misalkan dia mumpuni dalam segi waktu, kreativitas, dan tim, ya terserah mereka mau memilih channel satu kayak mau bikin channel 3, 5, 10 ya terserah ya. Yang penting kalian fokus aja sama konten kalian masing-masing ya. Ya, saya doain buat kalian yang lagi merintis channel baru, semoga channelnya berkembang semuanya ya. Kemudian apa sih manfaatnya kita mengaitkan banyak channel hanya dalam satu Google AdSense? Ya sebenarnya manfaatnya banyak banget ya. Di antaranya kalau misalkan channel pertama kalian nggak target, nggak mencapai angka $100, tapi kalau misalkan channel B sudah mencapai $100, otomatis nanti penghasilannya akan digabung ya. Bukan berarti kalau misalkan channel A mencapai, kemudian channel B belum mencapai, yang cair cuma channel A, bukan. Semua penghasilan yang masuk ke dalam Google AdSense itu dihitung secara keseluruhan ya. Jadi kalau dalam satu Google AdSense kalian ada dua atau tiga channel, itu semuanya akan diakumulasi dan dicairkan dalam satu akun Google AdSense tersebut ya. Contohnya gini, kalian punya dua channel. Channel yang pertama target ya. Kemudian target ini mencapai $100 lah katakanlah ya. Kemudian yang dua baru mencapai $25 ya. Otomatis $100 sama $25 ini nanti akan digabung jadi satu dan dikeluarkan dalam pembayaran di bulan berikutnya ya. Jadi bukan berarti kalian cuma dapat $100 terus yang $25 kemana? Kan ini kan masuk Google AdSense yang tadi. Nah, begitu. Jadi enaknya itu di situ, saling menopang, saling menunjang ya. Channel A kekurangan dana, channel B ada dana lebih, nanti digabung dan bisa jadi pendapatan di bulan berikutnya ya. Kalau dua-duanya gak target ya, yang satu channelnya dapat $75, kemudian satunya lagi dapat $25. Nah, ini digabung kalau ketemu $100,
pasti dicairkan sama Google AdSense. Nah, enaknya itu di situ. Coba kalau misalkan tempe channel atau kalian punya dua Google AdSense, dua channel ya, yang satu nggak target 75, yang satu ya tadi ya $25. Itu nggak akan cair karena belum mencapai angka $100. Kan Google-nya AdSense-nya kan satu-satu ya, dua. Tapi kalau ini cuma satu Google AdSense, dia langsung terakumulasi dan pasti dicairkan di bulan berikutnya. Gitu cara ngitungnya. Apalagi sudah jelas kalau kita main YouTube untuk apa kalau nggak untuk nyari monetisasi untuk dapetin dolar, ya nggak so? Kemudian di belakang ada nyeletuk, alah saya main YouTube cuma hobi, saya nggak mengharapkan dolar, nggak mengharapkan gini, nggak mengharapkan apapun. Tai kucing. Oke, satu lagi ya, penghasilan YouTube itu nggak hanya bisa diraup dalam bentuk dolar. Maksudnya gini ya, kalau misalkan subscriber kalian udah banyak, follower udah besar ya, udah terkenal di mana-mana channelnya, otomatis bakal banyak peminatnya ya, termasuk endorsement, termasuk ya orang-orang yang pengen kita review atau yang pengen ngajakin kita kolaborasi, itu pasti nanti banyak banget. Nah, itu namanya penghasilan di luar YouTube ya. Jadi meskipun tetap kalian upload, bayangin ya, kalian dapat endorsement, dapat uang, kemudian hasil monetisasinya kalian juga dapat ya. Jadi kalian harus benar-benar pintar membangun channel, enggak hanya sekedar kalian ngerasa ini hobi saya nggak mengharapkan sesuatu. Jadi kalian harus benar-benar mengolah semuanya dari mulai niat, bakat, kemudian mental, semuanya harus kalian siapin. Guna apa? Kalian bukan hanya berbicara sama satu orang penonton, kalian berbicara kepada seluruh dunia ya. YouTube itu jangkauannya luas. Jadi kalau misalkan kalian sekali ambil adegan, ambil kamera, ambil gambar ya, kalian harus benar-benar totalitas ya. Meskipun YouTube bermula bang, iya, siapapun harus memulai semuanya dari awal, mulai dari niat. Ngomong-ngomong soal endorsement, oke, saya mau bahas soal endorsement palsu, tapi mungkin di video selanjutnya kali ya. Makanya buat kalian yang belum subscribe Tempe Channel, subscribe dulu biar nggak ketinggalan info terbarunya dari Tempe Channel ya. See you next time, bye bye.